Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul afadhil, hadratul mukarramin, segenap pimpinan entiti data yang kami taktimi, barangkali berkenan hadir dan bersama dengan kita Pak Budi Kurnia selaku General Manager Delivery Service, yang kami hormati Bapak Eka selaku Senior Manager People and Organization, yang kami hormati yang tadi berkenan memberikan sambutan Pak Taufik, Mas Mahfud Amri selaku moderator, seluruh rekan-rekan semua yang hadir, keluarga besar entiti data rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada sore hari ini di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan bapak kita semua, Adam alaihi salam, untuk menjadi khalifah di bumi, maka kita ini sudah mencurigakan sekali. Ketika Allah mengatakan, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu seorang khalifah. Qalu, berkata para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat mengatakan, ataj'alu fiha, apakah engkau ya Allah akan menjadikan di bumi itu may yufsidu fiha, orang yang akan berbuat kerusakan di dalamnya, wa yasfikut dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu, dan kami ini, nusabbihu bihamdika, bertasbih seraya memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan kami mengkuduskan engkau. Ini merupakan sebuah petunjuk nyata bahwa para malaikat sejak semula mencurigai manusia ini di bumi nantinya akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan kepada para malaikat itu, sesungguhnya aku sudah mengetahui bahkan apa-apa yang belum kalian ketahui. Nah, ketika malaikat mencurigai kita, sesungguhnya ini sudah menjadi muhasabah bagi kita semua. Ketika dia Allah hendak menjadikan Adam alaihissalam dan anak keturunannya, kita semua sebagai khalifah di buminya, apakah sebenarnya kecurigaan malaikat itu terbukti? Ini muhasabah bagi kita, umat manusia secara umum. Apakah kita seperti yang dikatakan para malaikat, melakukan kerusakan di bumi Allah ini dan bahkan menumpahkan darah? Subhanallah, dalam
hal-hal tertentu kecurigaan malaikat ada benarnya. Dan apakah kita juga kemudian menjaga diri dari apa-apa yang dicurigai oleh malaikat atas diri kita? Setiap kita memiliki evaluasi terhadap diri pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan secara umum seluruh umat manusia di penjuru bumi. Ketika makhluk ini betul-betul diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun mengajarkan kepada makhluk ini ilmu, bekal yang akan dia gunakan untuk menjadi khalifah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'alal malaikah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam alaihissalam al-asma, isim-isim, nama-nama, kosakata, kata benda. Yang dengan itu Adam alaihissalam dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk berpikir, menganalisa, mentelaah, mengkorelasikan, menghubungkan. Yang dengan itu dia memahami berbagai hal dan menyusun bangunan pengetahuan atas hal-hal tersebut. Inilah yang dianugerahkan Allah kepada manusia karena dia adalah Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih dan kasihnya tiada pilih-pilih. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Karena Allah yang Maha Pengasih itu tanda kasihnya yang utama, dia menciptakan manusia. Dia mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia, dan dia mengajari manusia itu al-bayan, kemampuan untuk mencerna segala informasi, untuk memahaminya, menyusunnya sebagai pesan-pesan, menyampaikan pesan-pesan, meneruskan pesan-pesan, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membuktikan keunggulan makhluk baru ini kepada para malaikat. Maka Allah mengatakan kepada mereka, para malaikat, beritahukan kepadaku nama-nama dari apa-apa yang aku hadirkan di hadapan kalian. Kesemua malaikat mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada ilmu pada diri kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sedangkan tentang perkara ini yang telah Engkau ajarkan adalah Adam alaihi salam. Sungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka Allah pun memerintahkan kepada Adam untuk menjelaskan kepada mereka ke semua hal tersebut. Ketika Adam menjelaskannya, maka Allah mengatakan, Alam akun lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah telah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui segala yang tersembunyi di langit maupun di bumi. Dan aku mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan, rahasiakan, atau apapun yang kalian nyatakan. Disinilah kembali kita menjadi pribadi yang mencurigakan sekali. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Ada satu makhluk yang berada di alam malakut, meskipun dia berasal dari kalangan jin, yang menolak untuk bersujud.
kita mengenalnya sebagai iblis. Ketika semua bersujud, maka fasajadu al-malaikatu kulluhum ajma'un. Bersujudlah semua malaikat tanpa terkecuali, illa iblis kana minal jin, kecuali iblis yang berasal dari kalangan jin tetapi berada di kalangan malaikat karena kemuliaan ibadahnya di masa lalu. Dikatakan tentang iblis, sebelum diciptakannya Adam alaihissalam, iblis telah berdiri untuk mengagungkan Allah selama 40.000 tahun. Rukuk mengagungkan Allah selama 40.000 tahun. Sujud mengagungkan Allah selama 40.000 tahun. Sebuah ketekunan ibadah yang luar biasa yang menjadikan iblis diangkat oleh Allah ke alam malakut. Ketika dia diperintahkan sujud kepada Adam, maka timbullah kecurigaan pada diri iblis bahwa kedudukannya sebagai yang istimewa di sisi Allah, yang dari kalangan jin tapi bisa menjadi bagian dari malaikat yang mulia, telah tersingkir, telah tergusur, telah diambil oleh makhluk yang baru ini, yaitu Adam alaihissalam. Maka berbeda dengan para malaikat yang kesadaran mereka tentang Allah dan kemahakuasaannya dan ilmunya yang meliputi segala sesuatu, membuat para malaikat mengalahkan kecurigaannya dan tunduk kepada segala perintah Allah. Iblis dikalahkan oleh prasangkanya, dikalahkan oleh kecurigaannya kepada makhluk baru ini, kepada Adam, sehingga dia aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menjadi enggan untuk mentaati perintah Allah, lalu dia menyombongkan diri dan jadilah dia termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat mengalahkan kecurigaannya kepada Adam yang dicipta ini dengan kerendahan hati mereka di hadapan Allah dan pemahaman mereka akan kemahaagungan Allah dan kemahaluasan ilmunya, sehingga apapun yang disampaikan oleh Allah maka mereka tunduk dan patuh. Tetapi iblis terbakar oleh hawa nafsunya sendiri. Dia merasa enggan untuk taat, dia merasa lebih daripada Adam, dan dia kemudian ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu yarham Ki Haji Zainal Abidin Munawir, Krapyak Yogyakarta, pernah mengejutkan hadirin ketika satu saat sedang membahas tafsirul Quran berkaitan dengan iblis. Beliau mengatakan, lah iyalah, iblis itu salahnya di mana? Wong dia itu cuma ingin menjadi yang paling dicintai dan disayangi oleh Allah, sehingga membuat dia merasa terancam kedudukannya dengan diciptakannya Adam alaihissalam. Tapi disinilah batas itu. Seseorang memiliki keinginan untuk dicintai oleh Allah, menjadi yang paling disayang oleh Allah, itu benar. Yang tidak benar adalah kalau dia kemudian memiliki hasad, iri, dengki kepada orang yang ternyata lebih dicintai Allah daripada dirinya. Jadi menjadi orang yang ingin agar dialah yang paling dicintai Allah, tidak masalah. Yang bermasalah adalah ketika faktanya ada yang lebih dicintai oleh Allah dari dirinya, lalu dia kemudian merasa dengki, merasa iri, menyombongkan diri, kemudian tidak mentaati Allah, kemudian membangkang pada perintah Allah, kemudian kufur kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh iblis. Inilah profil kita, manusia, yang kemudian pada saat itu menjadikan iblis ditanya oleh Allah, "Mamana'aka an tasjuda li Adam id amartuk?" Wahai iblis, apa yang menjadikan kamu menolak sujud kepada Adam alaihissalam ketika aku perintahkan engkau untuk bersujud? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin.
Ketika kemudian kedengkian menguasai seseorang, disertai sebuah kesombongan, maka kesombongan itu harus dicarikan pembenaran. Sebenarnya persoalan iblis adalah persoalan kedengkiannya kepada Adam dan keengganannya untuk taat kepada perintah Allah. Dia hanya memandang Adam sebagai objeknya ketika bersujud. Dia tidak memandang siapakah yang memberinya perintah untuk bersujud. Dia lupa bahwa sujudnya kepada Adam adalah bentuk ketaatannya kepada Allah yang menjadi sesembahan semua makhluk, termasuk dirinya, yang selama ini telah dia ibadahi dengan begitu tekunnya. Dia lupa tentang itu. Dia merasa terhina, merasa direndahkan. Maka dia mengangkat dirinya tinggi-tinggi dengan mengatakan, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia, ya Allah. Aku lebih baik daripada Adam, ya Allah. Apa buktinya kalau dia lebih baik daripada Adam? Dia mencari pijakannya, dalilnya kepada penciptaannya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku, ya Allah, dari api, dan engkau ciptakan Adam, ya Allah, dari tanah. Dengan tekad untuk membenarkan kesombongannya, membenarkan pembangkangannya untuk bersujud kepada, membenarkan bahwa Adam, makhluk baru ini, yang mencurigakan ini, yang sepertinya akan merebut kedudukannya ini, tidak layak untuk disujudi, maka dia menggunakan dalil penciptaan. Kau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Di sini iblis termakan oleh kecurigaannya, membawanya kepada kesombongan, dan kesombongan itu kalau dicarikan alasan, alasannya akan menjadi kekonyolan. Apakah betul api lebih baik daripada tanah? Kata para ulama, tentu klaim iblis ini menjadi tambah keliru. Karena api pada hakikatnya tidak lebih baik daripada tanah. Api itu panas, api itu membakar, api itu membinasakan, dan api itu hanya bisa hidup kalau dia menghancurkan sesuatu. Baunya busuk, dia mengeluarkan asap yang mengotori. Dan tadi yang paling mengerikan adalah dia hanya bisa hidup dengan menghancurkan yang lain. Dia hanya bisa hidup dengan menghancurkan yang lain. Sementara tanah yang dihinakan oleh iblis ini, dia lembut, dia halus, dia subur, dia tempat tumbuhnya yang lain. Dia mudah dibentuk, dia tabah, dia sabar, dan yang paling indah dari sifat tanah adalah dia menjadi wahana bagi yang lain untuk tumbuh, berakar, mekar, ya, berkembang, berbuah. Keindahan hidup manusia ternyata di antaranya adalah ketika dia menjadi wasilah bagi kehidupan yang lain. Dia menjadi wasilah bagi pertumbuhan yang lain, bagi menghasilkan buahnya orang lain. Manfaat yang kemudian diterima oleh yang lain. Itu tanah. Dan kalau nilai harga tanah itu selalu naik. Tidak pernah turun. Jadi sifatnya manusia itu seharusnya karena dia diciptakan oleh Allah dari tanah, nilainya semakin meningkat, semakin meninggi, bukan turun, bukan jatuh. Tabarakallah. Di sini sudah dua yang curiga, yang satu berhasil mengelola kecurigaannya karena imannya kepada Allah, yaitu para malaikat. Yang satu gagal mengelola kecurigaannya karena dia dibakar oleh hawa nafsu dalam dirinya sendiri. Ya, dia ingin menjadi yang paling dicintai oleh Allah, masih benar. Tapi ketika dia tidak mau ada yang lain yang lebih dicintai oleh Allah, maka jilah, iri dan dengki
melahirkan keengganan, melahirkan kedurhakaan, melahirkan kesombongan. Dan dari kesombongan itu lahir kekonyolan. Dan kesemuanya menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat iblis selama-lamanya. Mesti memberikannya tangguh untuk kemudian bertahan hidup lebih lama supaya bisa membalas dendam, menggelincirkan Adam dan anak keturunannya yang dia anggap telah menjadi sebab dia dikeluarkan dari kasih sayang Allah. Dia diharamkan dari surga Allah selama-lamanya. Bagaimana dengan manusia ini? Maka manusia ini memiliki sifat curiganya sendiri. Kalau tadi sudah diberi contoh, malaikat yang berhasil mengelola kecurigaannya, dan iblis yang gagal mengelola kecurigaannya. Bagaimana dengan manusianya ini, Adam alaihi salam? Yang pertama-tama, dia gagal. Ketika dia berada di taman surga bersama istrinya, maka fawaswasa ilaihi masyaitan. Syaitan membisikkan godaan kepada keduanya. Ini bukti Al-Quran itu tidak misoginis. Ini bukti bahwa Al-Quran itu adil. Kalau kita membaca Bible, perjanjian lama maupun perjanjian baru, kesalahannya ditimpakan kepada Hawa. Karena di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, iblisnya menggoda Hawa. Hawanya tergoda iblis, baru Hawanya merajuk kepada Adam alaihissalam suaminya. Tapi kalau Quran enggak begitu. Quran mengatakan dengan adil, fawaswasa ilaihi masyaitan. Maka syaitan memberikan waswas kepada keduanya. Fa'azallahuma syaitan. Maka syaitan menggelincirkan keduanya. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka syaitan berhasil mengeluarkan mereka berdua dari surga yang telah mereka tinggali. Kenapa was-was bisikan godaan syaitan ini berhasil? Karena Adam pada saat itu bersama istrinya gagal mengelola kecurigaan. Yaitu ketika iblis mengatakan, ketika syaitan mengatakan, "Mana hakuma rabbukuma antilkuma syajarah ila an takuna malakaini au takuna minal khalidin." Wahai Adam, wahai Hawa, tidaklah Tuhan kalian berdua melarang kalian mendekati pohon itu, melainkan karena Tuhan kalian berdua, Allah, tidak menginginkan kalian menjadi dua makhluk yang berkuasa. Dan dia tidak menginginkan kalian menjadi dua makhluk yang abadi. Di sini Adam dan Hawa gagal mengelola kecurigaannya. Ketika iblis mengatakan, ketika syaitan mengatakan kepada keduanya bahwa Allah itu melarang kalian mendekati pohon ini karena pohon ini adalah sumber kekuasaan dan sumber keabadian. Dia melarang kalian mendekatinya supaya kalian tidak menjadi abadi, supaya kalian tidak menjadi berkuasa. Ternyata godaan kekuasaan dan godaan untuk menjadi abadi itu sesuatu yang sangat memabukkan bagi manusia. Menutupi akal sehatnya. Apalagi waqala wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Dan setan itu bersumpah kepada keduanya. Sesungguhnya aku, kata setan, adalah penasehat yang tulus bagi kalian berdua. Jadi setan ini bersumpah palsu kepada Adam dan Hawa mengatakan, "Inni lakuma minan nasihin." Sesungguhnya aku bagi kalian berdua adalah penasehat yang tulus. Disinilah kegagalan Sayyidina Adam dan Hawa alaihi wassalam, bahwa mereka kemudian tergoda oleh bisikan yang menyatakan Allah itu melarang karena apa yang dilarang itu bermanfaat untuk mereka. Ini godaannya. Padahal sejatinya pasti Allah melarang sesuatu, pasti ada madarat, ada bahaya yang ada di dalamnya. Tapi setan membalikkan logikanya. Ini Allah melarang kalian karena ini ada manfaatnya. Karena bisa menjadikan kalian berkuasa. Karena bisa menjadikan kalian abadi. Dr. Abdul Karim Zaidan mengatakan godaan untuk berkuasa itu sangat dominan. Ya, menyerang laki-laki. Godaan untuk menjadi abadi itu sangat dominan. Menyerang perempuan. Ya.
Tapi dua-duanya bisa saja ada pada laki-laki maupun perempuan. Apalagi kalau godaan untuk berkuasa secara abadi. Ya, itu sudah double kill gitu ya. Double kill. Jadi godaan berkuasa, godaan untuk abadi. Itu yang kemudian menjadikan Adam dan Hawa tergoda. Mereka curiga bahwa Allah melarang dari pohon tersebut karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka untuk binasa, menginginkan mereka untuk lemah. Inilah prasangka buruk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Ketergodaan mereka akan apa yang ada di balik pohon yang mereka dilarang padanya. Disinilah kegagalan Adam dan Hawa alaihissalam. Mereka melanggar larangan Allah. Ketika mereka kemudian melanggar larangan Allah, maka Allah pun menjatuhkan hukuman. Dibuka aurat mereka. Diturunkan mereka ke dunia. Disinilah keberhasilan Adam dan Hawa. Ketika diturunkan oleh Allah, ketika diberi tempat di bumi yang ganas, liar, yang tidak senikmat dan semudah hidup mereka di surga, mereka berhasil menginsyafi kesalahannya. Mereka mencurigai dirinya sendirilah yang bersalah. Bukan kemudian menuduh Allah berbuat tidak adil. Bukan kemudian menuduh Allah berbuat zalim kepada mereka. Bukan menuduh Allah sewenang-wenang kepada mereka. Tidak. Doa mereka kemudian menjadi diabadikan oleh Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Rabb kami telah menzalimi, menganiaya diri kami sendiri. Ini keberhasilan mereka. Jadi ketika kemudian mereka mencurigai dirinya sendiri, itulah berhasilnya. Duhai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dia tidak mengatakan, ya Allah, kami telah terzalimi oleh setan. Dia godain kami jadi begini. Enggak. Keberhasilannya Adam dan Hawa adalah kalimat Rabbana zalamna anfusana. Duhai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Mencurigai diri sendiri itulah berhasilnya Adam dan Hawa pada saat itu. Itulah kenapa judulnya bukunya mencurigakan sekali. Karena keberhasilan Adam dan Hawa adalah ketika dia berhasil mencurigai diri mereka sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Duhai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Yang melanggar perintahmu adalah kami. Yang tergoda oleh bujuk rayu syaitan adalah kami. Yang melakukan kesalahan adalah kami. Keberhasilan mencurigai diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Duhai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Seandainya Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, tidak merahmati, menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Kecurigaan yang berhasil lagi. Karena kecurigaannya mereka adalah, apakah mereka layak mendapatkan ampunan Allah? Apakah mereka layak mendapatkan rahmat Allah? Sehingga hanya dengan ampunan Allah dan rahmatnya Allah lah mereka akan selamat dari kerugian. Bukan karena mereka beribadah, bukan karena mereka tekun berdiri, rukuk, sujud, berpuasa, berzikir, bertaubat, melakukan segala hal. Bukan. Tapi semata-mata dengan karunia Allah berupa ampunannya, berupa rahmatnya lah yang akan membuat mereka selamat. Selamat dari termasuk orang-orang yang merugi. Selamat dari kondisi jatuh ke dalam bahaya dan kebinasaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kalimat ini kita mengetahui bahwa Adam dan Hawa gagal satu kali
sukses 2 kali dalam mencurigai dirinya sendiri. Jadi, suksesnya mencurigai diri itu mencurigai bahwa satu, kamilah yang mendolimi diri kami, bukan yang lain. Kesuksesan kedua adalah hanya dengan pertolongan Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, kami akan selamat dari kerugian, dari kezaliman kami sendiri itu, dari bahaya kebinasaan yang menanti karena melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semuanya mewarisi kesuksesan Sayyidina Adam dan Hawa alaihi wassalam. Meskipun mereka berdua pernah gagal, kita pun mungkin pernah gagal dalam mentaati Allah, gagal mencegah diri kita dari menabrak larangan Allah. Tetapi kita semua punya kesempatan untuk memperbaiki dengan cara mencurigai diri kita sendiri. Di mana kecurigaan itu tempatnya? Kecurigaan itu tempatnya adalah pertama di dalam niat-niat kita kepada Allah. Mari selalu mentarbiyah niat kita, mencurigai jangan-jangan ketika kita melakukan segala aktivitas itu bukan karena Allah, itu bukan untuk Allah. Jangan-jangan itu kita lakukan untuk meraih hawa nafsu kita sendiri, keinginan kita sendiri, untuk meraih apa-apa yang rendah nilainya, fana, sementara, dan nista apalagi. Mari kita luruskan niat-niat kita agar kita meraih yang tertinggi dengan mencurigai niat kita, membersihkan niat kita. Jaddidu niyatakum, kata Nabi SAW, perbarui niat-niat kalian sampai dia menggapai keikhlasan. Apa itu ikhlas? Yaitu ketika hanya Allah yang kita harapkan, hanya Allah yang kita inginkan, bukan yang lain. Jadi tadi perintahkan untuk mengatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, hai Muhammad SAW, sungguhnya salatku, manasikku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah SWT. Ini niat yang harus kita patrikan. Yang berikutnya tentu kita mencurigai bagaimana amal-amal kita ini. Apakah sudah tegak di atas ilmu yang benar sehingga dia memenuhi syarat layak untuk kita persembahkan kepada Allah. Karena ketika kita mengatakan sesungguhnya salatku, manasikku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, sesungguhnya Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha bersih, maha suci. Tidak menerima kecuali yang baik, bersih, dan suci. Maka kita harus senantiasa mencurigai amal-amal kita. Apakah betul sudah sempurna? Apakah betul sudah baik? Apakah betul sudah memenuhi syarat, memenuhi rukun, memenuhi ketentuan-ketentuan dalam kita persembahkan kepada Allah? Karena tadi tidak layak untuk Allah kecuali yang terbaik. Kalau salatku untuk Allah, maka dia harus salat yang terbaik. Kalau manasikku untuk Allah, dia harus manasik terbaik. Ibadahku untuk Allah, maka dia harus ibadah terbaik. Kalau hidup kita untuk Allah, dia harus hidup terbaik. Kalau mati kita untuk Allah, dia harus mati terbaik. Nah, itu yang kita harus persembahkan. Ya, kita harus terus memperbaiki diri kita, mencurigai amal-amal kita untuk diperbaiki. Jadi kecurigaannya seorang mukmin itu bukan dalam rangka berhenti, bukan dalam rangka membatalkan amal, bukan dalam rangka memperlambat kerja-kerja pengabdiannya kepada Allah, tidak. Tapi justru untuk terus progresif
memperbaiki, tak henti-henti. Muhasabah seorang mukmin itu bukan untuk kemudian mengatakan, aku ternyata tidak mampu, maka aku berhenti. Bukan. Tetapi untuk, ternyata belum sempurna, maka harus aku perbaiki. Ternyata masih ada kurangnya, maka harus aku tambahi. Begitu seterusnya. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ilaihi raji'un. Alladzina yu'tuna ma atau, yaitu orang-orang yang ketika mereka memberikan apa yang mereka berikan kepada Allah, apa yang mereka persembahkan kepada Allah. Wa qulubuhum wajilatun, dan hati mereka itu merasa khawatir, takut, curiga kepada diri sendiri, annahum ilaihi raji'un, karena kelak mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah. Karena mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka dan amal-amal yang kemudian mereka lakukan kepada Allah. Untuk ditimbang, setelah dihisab, dihitung, dimizan, manakah yang lebih banyak kebaikannya, keburukan, seterusnya. Ini yang kemudian kita perlu untuk senantiasa perkuat. Ya. Bagaimana kita mencurigai diri kita untuk memperbaiki diri. Yang kedua, mencurigai diri itu kaitannya dengan sesama. Mari palingkan kecurigaan kita sesama. Kecurigaan kita pada sesama, menuju kecurigaan kita kepada diri kita sendiri. Mari kita palingkan suudzon kita pada sesama, menuju suudzon pada diri sendiri, tapi husnudzon kepada orang lain dalam pergaulan kita. Ketika terjadi satu fitnah yang disebut sebagai hadisul ifk, peristiwa dusta yang fitnahnya menimpa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha karena beliau ketinggalan dalam satu perkemahan di suatu malam dalam perjalanan pulang dari satu ghazwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ibunda kita Aisyah mencari kalungnya yang hilang ketika beliau pergi ke khala, pergi ke tempat buang air. Sehingga ketika beliau kembali ternyata rombongan Nabi SAW sudah berangkat. Beliau menunggu di tempat tersebut berharap ada sahabat yang berpatroli untuk memeriksa adakah yang ketinggalan. Betul, sahabat yang berpatroli itu adalah Sofwan bin Al-Mu'attal. Yang kemudian Sofwan dengan begitu ta'zim, menderumkan untanya menghadap ke arah lain, meminta ibunda kita Aisyah naik ke atas unta. Lalu dia dekati untanya dengan berjalan mundur. Kemudian dia bawa unta itu menyusul rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersusul pada waktu yang sudah tinggi mataharinya sehingga orang-orang munafikin beraksi untuk menyerang pribadi Rasulullah SAW. Tapi karena tidak bisa menyerang pribadi Rasulullah, maka yang diserang adalah keluarga beliau dengan membuat berita dusta bahwa antara Aisyah dengan Sofwan ada perselingkuhan. Ini menyebar dengan cepat dan Allah memuji orang-orang beriman dalam dua bentuk pujian. Pujian yang pertama untuk orang yang begitu mendengar berita yang dusta tentang saudari dan saudara mereka, langsung mengatakan subhanallahi hadza buhtanun azim. Maha suci Allah, ini adalah kedustaan yang sangat besar. Dalam sirah disebutkan di antara sahabat yang spontan langsung mengucapkan hal ini ketika mendengar berita dusta tersebut adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang lain, orang-orang mukmin Allah puji karena mereka disebut oleh Allah berprasangka baik kepada dirinya sendiri. Berprasangka baik kepada dirinya sendiri, sehingga dengan itu bisa lebih lagi dalam prasangka baiknya kepada sesama. Yaitu Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya Ummu Ayyub radhiyallahu anhumah. Ketika itu Abu Ayyub berkata kepada Ummu Ayyub, wahai Ummu Ayyub, jika engkau adalah Aisyah, apakah peristiwa itu akan terjadi? Kata Ummu Ayyub, subhanallah wahai suamiku,
Na'udzubillahi min dzalik, sejelek-jeleknya aku tidak akan pernah aku terbayang untuk melakukan dosa yang demikian. Zina itu sebuah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Na'udzubillah. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kalau engkau saja tidak, maka lebih-lebih Aisyah. Karena Aisyah adalah lebih baik dari dirimu. Demikian pula Ummu Ayyub bertanya, kalau engkau wahai Abu Ayyub, jika engkau menjadi Safwan bin Al-Mu'attal, apakah peristiwa itu akan terjadi? Abu Ayyub mengatakan, subhanallah, seburuk-buruknya aku tidak akan pernah terpikir, terbersit dalam diriku untuk mengkhianati dan menodai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Ayyub berkata, kalau engkau saja tidak mungkin, lebih-lebih Safwan, karena Safwan lebih baik daripada dirimu. Inilah ketika seseorang bersangka baik kepada dirinya, kalau diriku saja tak mungkin, apalagi saudaraku yang orangnya lebih baik daripada diriku, maka lebih tidak mungkin lagi. Kata Dr. Mustafa Asibai, seseorang berprasangka buruk kepada orang lain, kepada kawannya itu, pertama-tama karena dia berprasangka buruk kepada dirinya sendiri, yaitu dia membayangkan seandainya dia berada pada posisi orang yang dia curigai, dia akan melakukan apa yang dia tuduhkan itu. Maka seorang yang mencurigai dirinya sendiri, ya, yang mencurigakan sekali, memahami bahwa kepada orang lain dia menjaga prasangka baik. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian besar prasangka itu adalah dosa. Ketika prasangka berhasil dia cegah, maka dia tidak akan jatuh ke dalam dosa yang berikutnya. Wala tajassasu. Dan janganlah kalian tajassus, suka mencari-cari aib kekurangan orang lain. Kalau dia selamat dari tajassus, dia tidak akan jatuh ke dosa berikutnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah salah seorang di antara kalian, sebagian dari kalian bergunjing membicarakan aib saudaranya kepada orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Memang salah seorang di antara kalian suka kalau dia memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai, yang sudah busuk, bernanah, berbelatung, yang menjijikkan. Fakarihtumuhu, maka kalian akan membencinya, kalian tidak akan menyukainya. Ini prasangka menjadi titik awal. Apakah kita akan selamat ataukah akan celaka? Orang-orang yang dengan prasangkanya dia berhusnudzon kepada Allah, berhusnudzon kepada sesama, dan mencurigai dirinya sendiri akan selamat. Adapun orang yang berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk kepada sesama, dan tertipu oleh dirinya sendiri, mengira dirinya selalu lebih baik, mengira dirinya selalu lebih mulia, mengira dirinya selalu lebih unggul, dia akan jatuh ke dalam kecelakaan dan kebinasaan. Ini yang kita fahami dari mencurigakan sekali. Secara ringkas, tadi sudah kita sebut dari awal, manusia punya potensi untuk gagal maupun berhasil dalam mencurigai. Ada contoh tentang malaikat yang berhasil, ada contoh tentang iblis yang gagal, ada contoh tentang Adam yang gagal sekali, tetapi berhasil 2 kali. Ketika dia kemudian menimpakan pencurigaan itu pada dirinya sendiri, dia yang mendolimi dirinya sendiri, mengakui kelemahannya kepada Allah, dan dia mengakui keagungan Allah. Karena tanpa pertolongan Allah, rahmatnya, ampunannya, dia akan termasuk orang yang merugi. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, agar kita mampu untuk mencurigai diri kita dalam niat-niat kita, di dalam amal-amal kita, dan lalu menjaga diri kita dalam prasangka-prasangka kepada sesama. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada Mas Amri Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.